Langit senja mulai meredup ketika Ayu tiba di depan gerbang kos putri itu. Gerbang besi berderit saat dibuka, seakan sudah lama tak disentuh. Di balik pintu, seorang wanita paruh baya menatapnya tajam tanpa senyum. Bu Yati, sang pemilik kos. Ayu menenteng kopar dengan langkah ragu, matanya menyapu halaman kecil yang tampak sepi. Semua pintu kamar tertutup rapat, kecuali satu pintu tua di ujung lorong yang tampak berdebu, kamar nomor 4. Ia tak tahu, kamar itulah yang sejak lama dibiarkan kosong, bukan karena tak laku, tapi karena alasan yang tak pernah dijelaskan. Kalau kamu yakin, ya sudah, ucap Bu Yati datar saat Ayu memilih kamar itu tanpa banyak tanya. Tangannya menyerahkan kunci tua berkarat sebelum berbalik dan masuk ke kamarnya sendiri. Ayu hanya mengangguk, tak menyadari bahwa ia baru saja mengetuk pintu masa lalu yang belum tuntas. Saat pintu kamar 4 dibuka, udara dingin menyambut seperti hembusan dari ruang kosong yang tak berpenghuni. Di dalamnya, cermin tua besar berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah ranjang besi berderit. Dan entah kenapa, Ayu merasa seolah cermin itu sudah lama menunggunya. Malam turun dengan cepat. Di kamar nomor 4, lampu redup menyoroti dinding yang mengelupas, sementara Ayu berbaring memejamkan mata, mencoba tidur meski perasaannya tidak tenang. Udara kamar itu dingin, tapi bukan dingin biasa dinginnya seperti seseorang sedang berdiri terlalu dekat tanpa suara. Sekitar pukul 3 pagi, suara langkah pelan terdengar di lantai kayu. Langkah itu tidak berasal dari luar kamar, tapi dari dalam berputar mengelilingi ranjang. Ayu membuka mata perlahan, tubuhnya kaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Ranjang berderit ringan, seolah ada beban yang ikut naik. Dalam gelap, Ayu bisa merasakan tekanan lembut di atas perutnya, seperti seseorang sedang duduk tanpa menyentuh. Tapi saat ia menyalakan lampu tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan cermin yang seakan lebih besar dari sebelumnya. Namun satu hal berubah, kursi di pojok ruangan kini menghadap ke ranjang. Padahal sebelumnya menghadap ke tembok. Ayu menggigit bibir, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasi. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ia tidak sendiri malam itu. Pagi itu, Ayu duduk di dapur kecil bersama 2 penghuni kos lainnya, Dina yang cerewet dan penuh rasa ingin tahu, serta Rani yang tenang dan nyaris tak pernah bicara. Aroma kopi hitam buatan Bu Yati mengisi udara, tapi Ayu nyaris tak merasakannya. Pandangannya kosong, pikirannya masih tertinggal di malam penuh suara langkah dan kursi yang berpindah arah. Kamu tidur di kamar 4? Tanya Dina dengan mata membulat, nada suaranya setengah teriak. Gila sih, itu kamar udah kosong lama banget, dulu katanya yang terakhir tinggal di situ tuh. Ya sudahlah. Ia tertawa kecil, tapi Ayu bisa merasakan ketegangan di balik candanya. Rani yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara tanpa menatap Ayu. Jangan buka jendela malam-malam, katanya pelan, suaranya berat seperti sedang menahan sesuatu. Kalau kamu dengar ada yang manggil nama kamu dari luar, jangan jawab. Ayu terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia belum pernah bilang pada siapapun bahwa semalam ia memang mendengar bisikan pelan menyebut namanya. Dan yang membuatnya makin merinding, jendelanya memang sedikit terbuka saat ia bangun pagi tadi. Malam kembali turun, lebih sunyi dari sebelumnya. Ayu duduk di ujung ranjang, menatap jendela yang kini ia kunci rapat dengan kursi mengganjal di depannya. Cermin di sudut kamar memantulkan bayangannya, tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang tidak sinkron di sana. Saat lampu dipadamkan, suara detik jam terdengar lebih keras, menyayat kesunyian. Ayu menarik selimut hingga dagu, tubuhnya menggigil meski tidak merasa kedinginan. Dari balik selimut, ia menatap ke arah kursi yang kemarin berpindah sendiri, berharap tidak terjadi apa-apa malam ini. Namun tepat pukul 3 dini hari, jendela bergetar pelan seperti diketuk dari luar, tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat Ayu membuka mata dengan cepat. Kali ini, ia tidak berani bergerak, hanya memeluk dirinya sendiri dan menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Di dalam cermin,
Terlihat bayangan samar berdiri di belakangnya tidak bergerak, hanya memandang. Ayu menoleh dengan gemetar. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia memejamkan mata dan dalam hening malam itu, kamar nomor 4 kembali menyimpan satu rahasia lagi.